Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara kerja wali kelas, tentang cara menentukan apakah siswa kita naik kelas atau tidak. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung saja pada video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita login dulu sebagai guru mata pelajaran di aplikasi Erapor versi 2.2 semester genap. Nah, setelah login di sini, kita langsung beralih login sebagai wali kelas dengan cara mengklik ikon guru mapel di sudut kanan atas, kemudian pilih akses sebagai wali kelas, kemudian klik OK. Klik lagi OK. Nah, sekarang saat ini kita sudah berada pada tampilan wali kelas. Selanjutnya kita akan melihat status siswa kita atau status perwalian kita, apakah berhak atau layak naik kelas atau tidak. Caranya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada menu hasil pengolahan nilai. Setelah itu silahkan pilih kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian silahkan lihat di menu atau di kolom sebelah kanan. Di sini kelihatan atas nama siswa ini nilai sikap spiritual cukup, nilai sikap sosial cukup, dan data nilai tidak lengkap. Perlu kita ketahui bahwa syarat kenaikan kelas yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, memiliki deskripsi sikap minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Dan jika ada kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan, bisa dimasukkan sebagai standar kriteria kenaikan kelas. Nah, selanjutnya kita coba lihat atas nama siswa Dwi Amalia Putri. Di sini di keterangan mengatakan bahwa nilai sikap spiritual cukup, nilai sosial cukup. Maka jelas jika nilai sikap spiritualnya cukup, maka itu dinyatakan tidak naik kelas. Apalagi data nilai tidak lengkap. Sekarang kita coba lihat nilai akhir tahunnya. Kita klik tampilkan untuk Ananda Dwi Amalia Putri. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai di sini memang belum lengkap. Jadi kita bisa sebagai wali kelas menganalisa bahwa apakah siswa ini naik kelas atau tidak. Caranya yang pertama, kita lihat dulu untuk hasil nilai peserta didik akhir tahun selama 2 semester ini. Jadi di sini ini contoh 1 mata pelajaran sudah masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Tadi dikatakan bahwa salah satu syarat naik kelas adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran tidak tuntas pengetahuan dan atau keterampilan. Artinya begini, jika misalnya
siswa ini rata-rata KKM-nya di sini. Jadi rata-rata KKM ini adalah KKM semester 1 ditambahkan KKM semester 2 dibagi 2, itulah rata-rata KKM-nya. Begitu juga rata-rata pengetahuan. Pengetahuan semester 1 tambah pengetahuan semester 2 dibagi 2, itulah nilainya di sini. Begitu juga dengan rata-rata keterampilan. Maka keterampilan semester 1-nya ditambahkan keterampilan semester 2 dibagi 2 dapat di sini. Nah, kita lihat sama-sama, apabila ada 2 mata pelajaran, misalnya pendidikan agama dan PKN, mendapatkan nilai di sini, di 2 nilai ini, salah satunya misalnya di sini tidak tuntas dari rata-rata KKM. Contoh, rata-ratanya adalah 37. Nah, jika di sini nilainya 36, terus di sini 37, berarti siswa ini dianggap tidak tuntas untuk pelajaran agama. Karena rata-ratanya ada 1 nilai pengetahuannya tidak tuntas. Nah, apabila ada 2 mata pelajaran seperti itu kasusnya, maka siswa itu masih dinyatakan naik kelas apabila nilai sikapnya baik dan nilai kepramukaannya baik. Tapi jika terdapat 3 mata pelajaran dengan kasus yang sama, misalnya matematikanya pengetahuannya tidak tuntas dari rata-rata KKM-nya, terus bahasa Indonesia keterampilannya tidak tuntas, kemudian IPS pengetahuannya tidak tuntas, maka siswa itu dinyatakan tidak naik kelas. Begitu juga untuk siswa atas nama Eranti. Kita cek satu persatu siswa tersebut. Nah, di sini kita lihat bahasa Inggris, ya, KKM-nya 70 dan di sini merah, ya. Nah, ini ada merah 22, berarti nilai ini tidak tuntas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek merah ada berapa mata pelajaran. Jadi walaupun salah satunya merah di sini, apakah dia pengetahuan ataukah keterampilannya yang merah, maka dinyatakan bahwa anak itu tidak tuntas mata pelajaran tersebut. Nah, jadi jika ada 3 mata pelajaran seperti ini, maka itu tidak bisa naik kelas atau dinyatakan tidak naik kelas, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi sudah ada 1 mata pelajaran ini tidak tuntas. Jika ada 3 seperti ini berarti tidak naik kelas. Selanjutnya kita coba lihat atas nama Henidar. Nah, untuk Henidar tidak ada berwarna merah karena semua tuntas, ya. Ini mata pelajaran yang lain kita belum lihat seperti apa. Nanti hasilnya ketika nilainya sudah sempurna, maka kita bisa melihat rata-rata di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menginput apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak di kolom e-raportnya? Bapak Ibu setelah menentukan di sini, menganalisa siapa yang naik, siapa yang tidak, kemudian kita masuk di menu input naik kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian silahkan ditentukan siswa yang mana naik kelas dan siswa yang mana tinggal di kelas. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dirubah, misalnya Eranti tadi tidak naik kelas atau tinggal di kelas. Tinggal di kelas 8 misalnya, karena posisi saat ini adalah di kelas 8. Jadi seperti ini. Kalau dia naik kelas, berarti ini naik kelas. Berarti dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa yang tinggal kelas hanya 1 orang, tinggal di kelas 8 sesuai kelasnya sekarang. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kita klik simpan seperti ini. Nah, proses penginputan naik kelas atau tinggal kelasnya sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa mencetak rapornya setelah nilai selesai semua. Nah, demikianlah cara menganalisa siswa kita, perwalian kita, apakah naik kelas atau tidak naik kelas, dan cara menginput
naik kelas atau tidak naik kelasnya pada rapor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.